Ada 7 gejala diabetes yang perlu kalian tahu. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Fania Utami. Dan di video kali ini aku mau bagi-bagi ilmu gratis lagi nih, yaitu tentang gejala diabetes, atau yang bahasa awamnya dikenal juga sebagai penyakit gula atau penyakit kencing manis. Sebelumnya yang belum tahu diabetes itu apa, jadi aku akan jelasin sedikit terlebih dahulu. Jadi untuk diabetes itu adalah sebuah kelainan, sebuah penyakit yang gangguannya terjadi pada hormon insulin di tubuh seseorang. Insulin itu apa sih? Jadi insulin itu adalah sebuah hormon yang memang normalnya ada di dalam tubuh kita, dan job desk-nya itu adalah memindahkan antara glukosa yang ada di dalam pembuluh darah kita, yang dikenal juga sebagai gula darah, ke dalam sel. Jadi dia tugasnya masukin tuh gula darah yang ada di dalam pembuluh darah ke dalam sel supaya nanti bisa digunakan, bisa dimetabolisme, digunakan sebagai energi dan juga cadangan energi. Tetapi ketika hormon insulin ini mengalami kelainan, entah hormon insulinnya yang nggak ada atau jumlahnya kurang, atau mungkin hormon insulinnya ada tapi emang dia agak terganggu aja fungsinya, jadinya nanti gula darah yang harusnya dipindahkan ke dalam sel itu jadi nggak bisa karena si hormon insulinnya tuh gabut, dia tidak melakukan job desk-nya dengan baik, dia tidak kerja dengan baik. Akhirnya yang terjadi adalah gula darahnya ini akan menumpuk di dalam pembuluh darah, makanya terjadi kadar gula darah yang meningkat, dan kelainan ini yang kita kenal sebagai kelainan atau penyakit diabetes, teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas nih tentang gejala diabetes itu sendiri. Jadi gejala yang akan kita bahas di video ini ada 7 gejala, di mana gejala nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah gejala klasik. Jadi kalau untuk diabetes memang ada yang namanya gejala klasik, jadi khas banget ada pada orang-orang yang mengalami diabetes. Dan langsung aja kita bahas. Gejala yang pertama adalah poliuria atau sering buang air kecil. Kita tadi udah sama-sama tahu kalau diabetes itu kelainannya ada pada hormon insulin yang menyebabkan terjadinya gula darah meningkat di dalam pembuluh darah. Akhirnya ketika gula darahnya banyak nih di dalam pembuluh darah, tubuh kita tuh jadi mau nggak mau harus cari cara kan, gimana caranya supaya si gula darah ini menurun kadarnya. Karena kan ini adalah situasi yang tidak normal. Salah satu caranya adalah dibuang melalui ginjal, makanya nanti orang-orang dengan diabetes itu biasanya gejalanya adalah sering buang air kecil, karena itu salah satu respon tubuhnya untuk mempertahankan dan berupaya supaya gula darah di dalam tubuhnya itu bisa dalam rentang normal. Lalu yang kedua adalah polidipsi. Polidipsi ini artinya adalah sering merasa haus. Jadi kalau orang-orang dengan diabetes, dia tuh walaupun udah minum, tapi rasanya kayak aus aja terus. Sehingga dia bawaannya pengen minum, padahal dia udah minum, tapi tetap aja kayaknya haus gitu. Dan ini merupakan salah satu gejala klasik pada penderita diabetes. Gejala yang ketiga adalah polifagi, di mana polifagi itu adalah peningkatan nafsu makan. Nah, kenapa sih ini terjadi? Karena kan tadi kita udah tahu ya, kalau misalnya seseorang dengan diabetes, dia makan, tetapi karena di tubuhnya ini ada gangguan pada hormon insulin, akhirnya insulinnya itu nggak bisa masukin gula darah dari hasil pemecahan makanan yang udah diserap itu nggak bisa dimasukin ke dalam sel. Sehingga selnya tuh kayak ngasih respon ke dalam tubuhnya, itu kayak, oh belum ada nih makanannya, belum ada makanannya, padahal udah makan. Tetapi masalahnya makanan yang sudah diserap ini tidak bisa masuk ke dalam sel karena kelainan hormon insulin tersebut. Sehingga timbullah gejala polifagia atau gejala peningkatan nafsu makan. Makanya orang-orang dengan diabetes mengalami polifagia ini. Lalu yang keempat, ini yang terakhir yang masuk ke dalam gejala klasik, yaitu penurunan berat badan. Penurunan berat badan ini mungkin awalnya nggak notice ya orang-orang dengan penderita diabetes, karena mungkin nggak ada timbangan dan dia juga jarang nimbang berat badannya gitu kan. Tapi biasanya yang sering ditanya oleh dokter di ruang praktek tuh gini, jadi apakah ada perubahan nih kalau misalnya bajunya jadi melar nggak, atau celananya jadi melar nggak gitu. Jadi itu parameternya, karena kan nggak semua orang suka ngukur berat badan ya, dan nggak semua orang juga punya timbangan di dalam rumah. Jadi salah satu yang bisa kita lihat dari pakaiannya tuh jadi longgar nggak. Itu salah satu parameternya. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa terjadi penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas? Karena memang tadi kita udah tahu kan, kalau misalnya glukosanya ini nggak bisa masuk ke dalam sel, sehingga yang nggak bisa dimetabolisme, nggak bisa dijadikan energi, nggak bisa dijadikan cadangan energi, akhirnya nanti mengalami penurunan berat badan yang nggak jelas sebabnya. Kalau misalnya jelas sebabnya, kayak misalnya, kenapa turun berat badannya? Iyalah, habis diet, ya itu kan jelas. Tapi kalau misalnya pada penderita diabetes,
memang tidak ada alasan jelas tiba-tiba berat badannya turun. Padahal kan sering makan tuh. Tadi gejala yang ketiga kan polifagia, sering makan. Walaupun sering makan, tetapi berat badannya turun. Kenapa? Karena apa yang dia makan itu nggak bisa masuk ke dalam sel. Sehingga ini terjadi. Lalu gejala yang kelima ini udah nggak masuk gejala klasik ya teman-teman. Jadi memang gejala ini gejala-gejala keluhan lain pada penderita diabetes. Nah, gejala ini adalah badannya lemes. Wajar badannya lemes, rasanya kan lemes gitu kan. Kenapa? Karena energinya nggak ada, energinya kurang. Sekalipun dia makan, makanannya tuh nggak masuk ke dalam sel, jadi nggak bisa dimanfaatkan oleh sel, sehingga yang dirasakan adalah badannya jadi lemes. Gejala yang keenam adalah kesemutan di ekstremitas bawah. Biasanya di bagian kaki atau di bagian tungkai bawah, itu bakalan berasa kesemutan. Kenapa? Karena kalau misalnya pada orang dengan diabetes, itu kan gula darah di dalam tubuhnya meningkat. Gula darah di dalam tubuh yang meningkat di atas normal dalam rentang waktu yang cukup lama, ini dapat menyebabkan banyak sekali gangguan, termasuk salah satunya di saraf. Nah, karena terjadi gangguan pada saraf, akhirnya terjadilah gejala di mana jadi timbul kesemutan. Dan biasanya awal-awal kesemutannya adalah di ekstremitas bawah dulu, seperti di kaki atau misalnya di tungkai bawah. Lalu gejala yang ketujuh adalah gatal di area tertentu. Kenapa sih bisa gatal gitu kan? Jadi memang asal mulanya sama, karena gula darah di dalam tubuhnya meningkat sehingga gula darahnya itu merusak banyak hal di dalam tubuhnya. Salah satu efek negatifnya adalah orang tersebut jadi mudah kena infeksi. Salah satu infeksinya adalah infeksi jamur pada kulit. Akhirnya ketika nanti terinfeksi jamur, itu akan ada keluhan gatal di area tertentu, tergantung terinfeksinya di bagian mana. Itu adalah salah satu gejala yang juga dirasakan oleh penderita diabetes. Itu dia 7 gejala diabetes, tapi perlu dipahami ya teman-teman, misalnya kalian ada yang mengalami gejala seperti itu, tapi kalian nggak tahu nih apakah diabetes apa enggak, kalian jangan langsung menarik kesimpulan kalau kalian diabetes. Tapi kalian perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan laboratorium seperti misalnya pemeriksaan gula darah dan juga pemeriksaan yang namanya pemeriksaan HbA1c, supaya semuanya lebih jelas untuk penegakan diagnosis. Sehingga kalau misalnya teman-teman memang mengalami gejala-gejala seperti yang tadi telah disebutkan, aku sangat menganjurkan untuk teman-teman melakukan pemeriksaan lebih lanjut supaya ketahuan diagnosis pastinya apa. Nah, tadi kan sebenarnya kita ngomongin gejala diabetes nih, tetapi sebenarnya pada kenyataannya sebagian orang dengan diabetes itu tidak menyadari kalau dia mengalami diabetes karena gejala-gejala ini tidak muncul, teman-teman. Sehingga penting kita melakukan medical check up secara rutin. Bayangin nih kalau misalnya kita punya kendaraan aja, kita akan selalu ngecek ke bengkel kan secara rutin apakah mesin-mesinnya masih bagus gitu kan. Nah, tubuh kita juga perlu seperti itu. Jadi kita perlu check up secara rutin untuk melihat apakah tubuh kita sehat dan bugar. Kalau misalnya ternyata ada sedikit kelainan, pastinya bisa langsung ditangani sedini mungkin ya kalau misalnya udah ketahuan lebih cepat, sehingga kita bisa sehat lagi gitu kalau misalnya ada apa-apa. Kadang ada orang yang takut untuk melakukan medical check up karena takut mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuhnya yang dia tidak tahu gitu kan. Tapi sebenarnya ketika kita melakukan medical check up terus kita mengetahui misalnya memang ada satu kelainan nih misalnya, itu kan bisa ditangani sedini mungkin ya. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu cara yang paling tepat untuk mencegah komplikasi penyakit apapun itu. Jadi untuk medical check up sebenarnya nggak perlu takut teman-teman, karena tubuh kita juga perlu dicek secara rutin. Sekian video kali ini, semoga video ini berguna. Terima kasih sudah menonton. Bye!